Selamat malam teman-teman, nama saya Ahmad. Saya ada sebuah cerita pengalaman ayah saya. Jadi ini waktu itu kejadiannya udah lama banget. Waktu saya masih kelas 6 SD kayaknya, umur 12 tahunan. Ayah saya itu baru pulang dari kerja. Jadi ayah saya adalah seorang supir kerja di toko material. Kerjaannya nganter-nganterin barang gitu. Kebetulan waktu itu ada customer yang minta tolong untuk anterin barangnya malam hari, dan kebetulan juga ayah yang disuruh untuk nganterin barang. Jadi ayah mau aja, karena udah malam, toko material juga biasanya udah tutup. Jadi ayah diizinin bawa mobil pickupnya waktu itu. Jadi motor ayah ditaruh di toko, sedangkan ayah pulang naik mobil pickup. Nah, ini kejadiannya waktu itu udah malam banget, sekitar jam 11 malam mungkin. Dan tiba-tiba aja aku kebangun gara-gara ayah pulangnya berisik banget. Jadi waktu itu keadaan seperti kayak mau panik-panik gimana gitu. Pas aku buka pintu, kelihatan ibu lagi nepuk-nepuk pundak ayah. Sedangkan ayah wajahnya itu udah pucet banget seperti orang sakit kuning. Terus mereka berdua tuh kayak nggak sadar gitu kalau aku tuh berdiri di depan pintu. Dan akhirnya aku ngedengerin cerita mereka. Jadi ayah bilang pas perjalanan pergi itu sekitar jam 8 jalan dari toko. Dan di perjalanan ayah merasa ada yang aneh sama mobilnya. Terus tiba-tiba mobilnya mogok. Jadi ayah turun dari mobil. Dan ayah bilang pas turun dari mobil, ayah ngeliat ada orang berdiri di mobil pickupnya itu. Jadi di bak pickupnya gitu, berdiri di atas apa namanya, batu bata, kata ayah. Terus karena ayah takut, ayah teriak, terus balik ke dalam mobil dan lanjutin perjalanan. Ayah udah bingung mau ngapain, jadi ayah langsung aja pergi. Mungkin ayah waktu itu nggak tahu juga mau bagaimana kan, bingung. Selama perjalanan pergi, ayah udah takut banget tuh, keringet dingin katanya. Sampai di tempat customer, turunin bahan, pasir, batu bata. Katanya nggak ada masalah, semua lancar. Di sana juga banyak tukang bantuin, jadi nggak takut. Ayah ngecek, mungkin ayah kecapean atau gimana, jadi salah lihat, kata ayah waktu itu. Nah, pulang itu sekitar jam 10 lewat, hampir jam setengah 11. Ayah langsung cepet-cepet pulang gitu. Dan di perjalanan pulang ada yang aneh, kata ayah. Waktu itu mobil pickupnya kosong, tapi berasa berat banget mobilnya jalan. Jadi ayah mau turun ngecek mobilnya, mungkin ada yang salah. Tapi karena kejadian yang pas pergi tadi, ayah ingat, ayah takut lagi. Setelah itu ayah memutuskan untuk melanjutkan perjalanan, nggak berhenti. Nggak berapa lama, waktu itu kata ayah lagi gelap-gelapnya, ayah juga nggak bengong sih. Cuma ya karena nggak ada radio di mobilnya, ya mau nggak mau cuma bisa ngeliatin jalan kosong. Terus tiba-tiba ayah dikagetin sama ada ibu-ibu hamil di depan mobil, tiba-tiba langsung muncul gitu aja. Jadi ayah mau ngerem mendadak tapi nggak bisa, dan itu cuma beberapa detik. Jadi ayah mau nggak mau ya cuma teriak doang sambil nginjek-nginjek rem yang nggak bisa diinjek. Katanya remnya tiba-tiba blong, terus berasa geruduk-geruduk gitu. Kata ayah seperti ayah ngelindas orang. Waktu itu ayah langsung nangis, katanya cerita ke ibu. Ayah keluar, entah kenapa tiba-tiba mobil berhenti sendiri. Terus ayah ngecek, nengok ke belakang, kosong, jalanan gelap gitu aja, kosong, kagak ada apa-apa. Terus ayah juga bilang, katanya ayah ngecek mobil depan, dilihat nggak ada penyok seperti habis nabrak. Dilihat juga bannya, katanya bannya normal, kagak ada apa-apa.
nggak ada ban pecah, nggak ada ban yang ada bercak darahnya gitu, kayak abis nabrak orang tuh nggak ada. Jadi ayah langsung balik ke dalam mobil, udah pucat pasi, udah bingung mau ngapain, nggak tahu lagi. Terus ayah nyalain mobil, pulang ke rumah. Sampai di rumah jam 11. Jadilah cerita ini. Jadi ayah bilang waktu itu nggak tahu kenapa aneh banget malam itu. Dan sampai sekarang ayah nggak tahu itu yang dilihat itu beneran apa halusinasi, apa jangan-jangan ayah ngeliat setan katanya. Makanya ayah sampai sekarang takut kalau misalnya itu beneran. Aduh, amit-amit ya bang baik, kata ayah, karena ya nabrak ibu hamil kan. Tapi pas dicek itu beneran bukan orang, jadi kosong jalanannya. Ayah bilang sendiri, dan gak mungkin ayahku ngebohong, karena besokannya juga kagak pernah ada berita-berita tentang ibu-ibu hamil ditabrak sama pickup putih gitu, kagak pernah ada berita seperti itu. Jadi apa dong yang ayah tabrak waktu itu? Hai semua, panggil saja saya CJ. Salam kenal. Saya ada sebuah cerita tentang kejadian pada tahun 2009 lalu. Saya baru saja dapat rezeki, jadi saya beli sebuah mobil bekas. Waktu itu mobil APV warna hitam. Saya rencana untuk gunakan sebagai mobil keluarga karena saya punya 2 anak, 1 istri. 2-3 bulan pertama saya punya mobil itu tidak ada masalah sama sekali. Semua normal, mobil masih bagus, bisa berjalan seperti biasa, bensin hemat, walaupun saat duduk, tempat duduk biasa terasa agak sedikit panas, tapi tidak masalah. Kejadian aneh itu dimulai saat kelahiran anak saya yang ketiga. Saya antar istri dan anak saya yang ketiga pulang ke rumah menggunakan mobil itu. Saat masuk ke dalam mobil, anak saya yang ketiga tidak mau diam, nangis terus, bahkan seperti orang menjerit-jerit, yang seperti orang tidak rela untuk dibawa pulang atau dibawa pergi gitu. Gak tahu kenapa. Sampai di rumah, anak saya diam kembali, seperti gak ada kejadian apa-apa. Kita gak terlalu bawa pusing. Mungkin anak kaget karena suasana di mobil cukup panas, atau mungkin karena mobil bergetar, atau suara mobil yang bikin anak gak nyaman kan. Akhirnya anak saya umur 4 bulan itu kita pakai untuk berwisata bareng. Di situ kembali, padahal itu baru kedua kali anak saya masuk ke dalam mobil itu. Nangis lagi, jerit-jerit dia. Sampai kita tiba di tujuan, anak itu berhenti nangis. Dan saat kita pulang ke rumah, perjalanan pulang, masuk di mobil, anak itu langsung jerit-jerit lagi. Kita sampai malu dilihat sama orang karena kita seperti, saya merasa seperti seorang penculik mencuri bayi dalam mobil, padahal enggak. Sampai di rumah kita bingung, ini anak kenapa ya, kok cuma di mobil kita doang dia jerit-jerit, padahal kalau ikut pamannya di mobil yang lain itu enggak dia jerit-jerit seperti itu, padahal jenis mobilnya sama. Kebetulan pamannya yang rekomendasiin mobil APV ke kita gitu. Kita nggak mau ambil pusing, saya pakai mobil itu seperti biasa untuk pulang pergi kerja. Hingga pada suatu malam, saya mau pulang kerja, saya mendengar ada suara sirine, seperti suara sirine ambulan. Tapi aneh, ambulannya bukan berwarna putih, tapi berwarna hitam saat saya melihat dari kaca spion. Saya pikir, tren baru apa lagi nih? Itu ambulan kok warnanya hitam, pakai sirine pula. Jadi saya pikir, oh makin zaman makin aneh gitu. Pas mobil ambulan itu lewat,
Dia berada di depan saya baru ngeh, ternyata itu mobil jenazah, bukan mobil ambulan. Dan itu mobil adalah mobil APV yang diubah jadi mobil jenazah untuk salah satu rumah sakit mungkin. Tapi anehnya kok mobil jenazah pakai sirine. Karena biasanya yang pakai sirine kan ambulan. Mobil jenazah itu kan nggak perlu pakai sirine, nggak ada emergensinya dia. Terus melihat itu saya dibuat bingung. Mau nggak mau saya lanjutin perjalanan. Ngapain ambil pusing sama urusan begituan? Toh hidup saya aja mah udah pusing, pikir saya waktu itu. Sambil lanjutin perjalanan, yang tadinya jalan padat merayap berubah jadi kosong. Saya seneng banget. Tumben malam ini kagak macet, pikir saya waktu itu. Udah mau deket rumah, mobilnya berhenti, nggak mau jalan, dia mogok. Saya bingung mau ngapain, karena saya bukan anak teknik, jadi saya nggak ngerti sama sekali tentang mobil. Saya coba hubungin istri saya, bilang pulangnya bakal agak telat karena mobil mogok. Istri saya bilang iya. Saya coba cari bengkel, jalan, nggak ketemu. Saya jalan udah lumayan jauh padahal. Saya juga telepon tetangga saya sama saudara-saudara saya, rumahnya agak deket, kali aja mereka ngerti tentang mobil. Sampai akhirnya ada salah satu teman saya yang saya telepon bilang, pulang aja dulu naik ojek, cari ojek sebentar, mobil tinggal situ kunci. Ya udah, saya nurut aja daripada saya bingung sendiri malam-malam gelap-gelapan. Jadi saya jalan kaki antara nyari bengkel sama nyari tukang ojek. Anehnya kagak ada yang lewat. Sekalinya ada bengkel, bengkelnya tutup, kagak ada orang. Udah makin larut pula, saya udah capek, saya kebawa emosi. Akhirnya saya jalan balik ke mobil sambil ngomel-ngomel ngedumel. Saat perjalanan ke mobil, itu saya ngedenger kayak ada orang bisik-bisik gitu. Makin saya deket ke mobil, makin kedengeran suara bisik-bisik, ternyata suara orang lagi nangis. Jadi kayak terisak-isak gitu dia nangisnya. Terus banyak, gak cuma satu. Pas saya nyampe di mobil saya tahu betul kalau itu mobil saya. Tapi anehnya seperti bukan mobil saya. Karena gelap dan mobil saya juga kebetulan warna hitam, jadi gak terlalu kelihatan. Saya masuk ke dalam mobil saya, terus suara tangis makin terdengar jelas, makin keras. Saya nengok ke belakang, kosong. Saya bingung, ini kenapa sih? Mungkin saya butuh kopi atau gimana. Saya coba lagi nyalain mobil, ternyata bisa. Terus tadi kenapa mobilnya mogok? Saya kesel waktu itu, udah malam juga, udah capek banget, udah emosi sekali. Pas saya mau lanjutin perjalanan, saya benerin kaca spion. Dari kaca spion, kelihatan di belakang ada keranda sama 4 orang lagi nangis. Saya takut dan saya teriak. Jadi itu bener-bener bikin saya kagetnya bukan main. Mereka nangis, saya ikut nangis. Karena bener takut banget. Jadi itu salah satu pengalaman saya yang amit-amit cabang bayi kalau misalnya saya harus ketemu yang seperti itu lagi. Saya nengok ke belakang, kosong. Saya lihat ke kaca spion, ada 4 orang lagi nangis-nangis, pakaiannya hitam-hitam semua, sama ada keranda dibungkus warnanya hijau. Saya udah gak tahu mau bagaimana. Akhirnya saya keluar dari mobil, saya tutup pintunya, saya kunci, dan saya lari ke rumah. Pikir saya, lebih baik saya jalan kaki ke rumah, lari-larian atau lari ke rumah gitu, daripada saya harus naik mobil itu lagi. Gak berapa lama, untungnya gak jauh saya jalan, ada orang naik motor lewat. Saya numpang ke rumah, kebetulan sepertinya agak sejalan. Saya bayar dia gak apa gitu. Saya minta tolong dianterin saya ke rumah.
Istri saya bingung, kok pulangnya larut banget, terus mobilnya kemana? Waktu itu istri saya bilang, katanya muka saya seperti orang habis lihat setan. Lah emang iya, karena saya ngelihat di kaca spion di belakang mobil ada keranda sama 4 orang lagi nangis. Akhirnya saya dan istri memutuskan untuk menjual mobil itu. Padahal belum ada setahun. Kita jual rugi, nggak apa, yang penting kita nggak mau lagi ketemu mobil itu. Usut punya usut, ternyata itu mobil bekas mobil jenazah.